Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu kembali pada kesempatan kali ini dengan materi pembelajaran tentang alat ukur mekanik presisi. Ada beberapa alat ukur mekanik presisi yang kita gunakan di bengkel pemesinan. Tapi yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu alat ukur mekanik presisi jangka sorong atau yang lebih kita kenal dengan mistar sorong atau vernier caliper atau sketmat. Dan kompetensi dasar keterampilan yang akan kita pelajari, di mana KD 3.1 kita akan memahami alat ukur mekanik presisi, dan KD 4.1 kita akan mempelajari dengan tata cara penggunaan alat ukur dan tata cara pembacaan alat ukur, di mana tujuan pembelajaran kali ini anak-anak bisa memahami jenis-jenis alat ukur, bagian-bagian, dan juga cara penggunaan serta cara membaca alat ukur jangka sorong. Ada beberapa macam jenis alat ukur. Yang pertama itu kita lihat alat ukur atau vernier caliper yang manual yang biasa kita gunakan. Yang kedua itu ada dial caliper, jadi bentuknya seperti jarum. Dan yang ketiga adalah digital caliper, jadi langsung pengukuran keluar angkanya. Kita lihat di situ ada bagian-bagian dari jangka sorong yang ditunjukkan angka nomor 1 itu untuk mengukur diameter bagian luar atau jarak bagian luar. Yang ditunjukkan angka nomor 2 di situ untuk mengukur bagian dalam atau diameter dalam. Yang ditunjukkan angka 3 di situ untuk mengukur kedalaman. Yang keempat di situ untuk mengukur ketinggian. Di mana yang kelima di situ disebut dengan skala utama yang menunjukkan nilai angka nominal. Dan yang keenam terakhir di situ adalah skala geser atau skala vernier yang lebih kita kenal dengan skala Nonius. Penggunaan mistar sorong ada beberapa fungsi, yang itu satu, pengukuran untuk ukuran luar benda kerja. Yang kedua, pengukuran ukuran dalam benda ukur atau benda kerja. Yang ketiga, pengukuran kedalaman benda ukur atau benda kerja. Dan yang keempat, pengukuran ketinggian dengan menggunakan high kit, ya. Proses pengukuran untuk ukuran luar benda ukur atau diameter luar. Langkah-langkahnya kita buka rahang geser atau mistar yang bagian bawah, mistar sorong, terus kita sesuaikan dengan diameternya, lalu kita ukur dan lakukan pembacaan secara langsung. Begitu juga untuk pengukuran bagian dalam benda ukur. Langkah-langkahnya sama dengan pengukuran bagian luar tadi. Buka rahang geser atau vernier atau skala gesernya, sesuaikan dengan panjang atau diameter dalam yang mau kita ukur. Kuncilah mistar jika diperlukan atau langsung lakukan pembacaan jarak atau diameter berapa itu. Begitu juga untuk pengukuran kedalaman benda ukur. Langkah-langkahnya sama, buka rahang geser atau mistar gesernya, lakukan atau ukur kedalaman dengan tegak lurus sesuai batas yang kita ukur. Kuncilah jika diperlukan atau lakukan pembacaan secara langsung. Jadi kita langsung lihat berapa ketinggian yang kita ukur. Sedangkan untuk pengukuran ketinggian dengan high kit, langkah-langkahnya bersihkan meja perata, kemudian buka mistar sorong sampai ketinggian benda yang kita ukur. Lakukan pembacaan secara langsung. Kunci jika diperlukan. Macam-macam ketelitian pada jangka sorong. Ini ketelitian di sini kita bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu vernier caliper dengan ketelitian 0,1.
di mana dalam 1 mm di skala utama terdapat 10 strip di skala Vernier atau skala Nonius. Artinya 1 dibagi 10 sama dengan 0,1. Jadi ketelitiannya 0,1 mm. Yang kedua atau yang B, Vernier kaliper dengan ketelitian 0,05, di mana dalam 1 mm di skala utama terdapat 20 strip di skala Nonius atau skala Vernier. Artinya 1 dibagi 20 adalah 0,05. Jadi tingkat ketelitian jangka sorong tersebut 0,05. Kalau kita lihat di situ, kenapa kok ketelitian 0,05? Jadi kita lihat skala Vernier yang bagian bawah itu terbagi menjadi 20 strip, di mana di situ ada 0, 0,05, 0,1, 0,15, 0,20 dan seterusnya. Pembacaannya seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu Vernier kaliper dengan ketelitian 0,02 maksudnya, di mana dalam 1 mm di skala utama terdapat 50 strip di skala Nonius atau skala Verniernya. Jadi 1 dibagi 50 strip sama dengan 0,02 mm. Jadi tingkat ketelitian jangka sorong tersebut 0,02 mm ya. Jadi kelipatan setiap stripnya itu 0,02. Jadi kalau di situ kita lihat skala Vernier atau skala Noniusnya, angka pertama yaitu 0 yang bawah itu ya. Jadi strip pertama itu 0,02, strip yang kedua 0,04, 0,06, 0,08, 0,1, 0,12, 0,14 dan seterusnya. Jadi setiap kelipatannya 0,02. Nah, di sini ada contoh pembacaan jangka sorong. 1 itu skala utama, jadi perhatikan angka terakhir sebelum 0 pada skala Nonius. Jadi acuannya di skala Nonius ya, angka terakhir. Di situ terlihat angka 9. Jadi di antara 9 dan 10 berarti kita bisa membacanya 9, Nah, koma berapa baru kita lihat yang kedua yaitu skala Noniusnya, di mana kita lihat yang segaris dengan skala utama, titiknya di situ. Kalau kita lihat di situ di titik 15 ya. Di titik 15 itu lurus pada skala utama. Jadi pembacaannya 9,15 mm. Nah, di situ cara pengukurannya, perhatikan diameter luar. Yang benar itu yang sebelah kiri ya. Jadi pengukuran yang benar itu lurus. Jadi jangan sampai miring beberapa derajat. Nanti akan menimbulkan pembacaan yang salah. Begitu juga dengan diameter dalam, sama, harus lurus. Jadi vertikal dan horizontalnya harus lurus. Jadi jangan ada celah sudut sedikit pun. Nanti akan pembacaannya berbeda. Begitu juga dengan ketinggian atau kedalaman. Ini kedalaman ya. Jangan sampai miring ataupun membentuk beberapa sudut. Nanti pembacaannya juga akan salah. Ya, di sini kita lihat ada beberapa contoh. Kalau dilihat di situ berapa nilainya, yaitu terdapat di angka 6 pada skala utama. Lihat angka 0 di bawah skala Noniusnya itu ya. Jadi 62 kalau kita baca itu skala utama 62,2, karena skala Vernier atau skala Noniusnya lurus di angka 2. Ini ada contoh beberapa anak-anak kerjakan dari 1, 2, 3, 4. Jadi model-model pembacaan skala dengan ketelitian yang berbeda. Di situ ada ketelitian 0,2, 0,1, 0,05.
maksudnya 0,02 ya, 0,1, 0,02 dan 0,05. Sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Jika nanti kurang paham, kita akan sharing atau tulis di komentar ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.